Halo, ketemu lagi di channel Fisik Problem Solving. Buat kamu yang pertama menonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui upload terbarunya, like, dan share jika video ini berguna dan bermanfaat buat kamu. Buat subscribe, like, dan share-nya, terima kasih. Benda bermasa 8 kg berada pada bidang miring kasar dengan sudut kemiringan 30 derajat terhadap horizontal. Jika koefisien gesekan antara benda dan bidang 0,2, maka gaya gesekan yang terjadi adalah A. 8 Newton, B. 8 akar 3 Newton, C. 16 Newton, D. 16 akar 3 Newton, E. 40 Newton, dengan gravitasi G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Untuk membahas ini, data yang kita peroleh adalah yang pertama adalah massa 8 kg. Kemudian alfa, sudut yang dibentuk terhadap bidang, yaitu 30 derajat. Kemudian ada koefisien gaya geseknya 0,2. Kemudian ada gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan, berapakah gaya geseknya? Untuk menyelesaikan ini, pertama teman-teman lihat dulu gambar berikut ini. Karena balok ini berada pada bidang miring dengan kemiringan tertentu, karena balok ini memiliki massa, maka dia memiliki berat benda W. Besarnya M dikali G, yaitu 8 dikali 10 sama dengan 80 Newton. Setelah itu, kita tentukan koordinat kartesiusnya, atau kita gambar dulu koordinat kartesiusnya, sumbu X dan sumbu Y. Ya, teman-teman bisa lihat pada gambar berikut. Dan kita tentukan sudut yang besarnya sama dengan alfa 30 derajat ini, yaitu seperti pada gambar. W ini karena membentuk sudut tertentu terhadap sumbu Y maupun sumbu X, maka kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X nya menjadi W sin 30 derajat, sedangkan untuk sumbu Y nya W cos 30 derajat. Selain itu ada gaya normal, yaitu balok terhadap bidang yang arahnya tegak lurus dengan bidang. Nah, kita gunakan persamaan hukum Newton pertama dan gaya gesek statik karena benda ini masih dalam keadaan diam. Yang pertama, hukum Newton pertama, jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap, dengan persamaan sigma F sama dengan 0. Untuk gaya gesek statiknya, yaitu gaya gesek yang bekerja pada benda selama benda tersebut masih diam, dengan persamaan gaya gesek statik maksimumnya Fx max-nya sama dengan mu s dikali n. Nah, kita lihat dulu yang sumbu Y. Untuk sumbu Y, kita gunakan persamaan hukum Newton pertama tadi, sigma Fy sama dengan 0. Untuk yang sumbu Y, ini ada dua gaya yang bekerja di situ, yaitu n dan W cos 30 derajat. Sehingga kita uraikan menjadi n dikurang W cos 30 derajat sama dengan 0. Kenapa dikurang? Karena arahnya berlawanan. Menjadi, kita substitusikan nilainya, n dikurang 80 dikali cos 30 derajat itu akar 3 per 2 sama dengan 0. N dikurang 40 akar 3 sama dengan 0. N sama dengan 40 akar 3 Newton. Kemudian untuk gaya geseknya sendiri, itu persamaannya adalah F gesek sama dengan mu gesek dikali N. Kita substitusikan nilainya, F gesek sama dengan 0,2 dikali 40 akar 3. F gesek sama dengan 8 akar 3 Newton. Sehingga jawabannya adalah B, 8 akar 3 Newton. Benda yang masanya 5 kg berada di atas bidang miring kasar. Sudut kemiringan benda dengan bidang mendatar adalah alfa, di mana tan alfa sama dengan 3/4. Ternyata benda turun dengan percepatan 2 meter per second kuadrat, gravitasi 10 meter per second kuadrat. Koefisien gesek antara benda dengan bidang adalah A 0,3, B 0,4, C 0,5, D 0,6, E 0,7. Untuk membahas ini, teman-teman bisa mendapatkan data, yaitu yang pertama adalah M, massa bendanya 5 kg. Kemudian sudut yang dibentuk dengan besar tan alfanya sama dengan 3/4.
Karena tan alfanya 3/4, maka sin alfanya sama dengan 3/5 dan cos alfanya sama dengan 4/5. Kemudian ada percepatan 2 meter per second kuadrat. Gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan, berapakah koefisien gaya gesek kinetiknya, mu k-nya? Untuk menyelesaikan ini, teman-teman lihat gambar berikut ini. Benda berada pada bidang miring dan membentuk sudut alfa terhadap bidang datar. Karena benda ini memiliki massa, maka dia akan memiliki W, berat benda. Besarnya adalah M dikali G, yaitu 5 dikali 10 sama dengan 50 Newton. Setelah menentukan W, kita harus menentukan koordinat kartesiusnya, sumbu X dan sumbu Y, dan menentukan besarnya sudut yang sama dengan alfa. Teman-teman bisa lihat pada gambar ya. W ini membentuk sudut alfa terhadap sumbu Y, sehingga kita bisa uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Besarnya untuk sumbu X adalah W sin alfa, dan untuk sumbu Y, W cos alfa. Selain hasil penguraian W ini terhadap sumbu X dan sumbu Y, gaya yang bekerja adalah gaya geseknya. Arahnya berlawanan dengan arah gerakan benda. Selain gaya gesek, ada gaya normal yang arahnya selalu tegak lurus bidang. Kita gunakan persamaan hukum Newton kedua dan gaya gesek kinetik. Hukum Newton kedua adalah percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda besarnya berbanding lurus dan searah dengan gaya itu, dan berbanding terbalik dengan massa benda, dengan persamaan sigma F sama dengan M dikali A. Sedangkan untuk gaya gesek kinetik, gaya gesek yang bekerja pada benda selama benda tersebut masih bergerak, dengan persamaan gaya gesek kinetik Fk sama dengan mu k dikali N. Kita lihat dulu untuk yang sumbu X. Sumbu X ini ada dua gaya yang bekerja, W sin alfa dan F gesek. Kita masukkan ke persamaan sigma Fx sama dengan M dikali A. Karena W sin alfa itu berlawanan arah dengan gaya gesek, maka dikurang Fk-nya sama dengan M dikali A. Kita substitusikan nilainya. 50 dikali untuk sin alfanya itu 3/5 dikurang Fk sama dengan 5 dikali 2, menjadi 30 dikurang Fk sama dengan 10. Pindah ruas, Fk nya sama dengan 20 Newton. Kemudian kita lihat yang sumbu Y. Untuk sumbu Y, di sini ada dua gaya yang bekerja, yaitu N dan W cos alfa. Kita masukkan ke persamaan, sigma Fy sama dengan 0. Kenapa sigma Fy sama dengan 0? Karena arah sumbu Y ini tidak ada gerakan, sehingga sigma Fy sama dengan 0. Kemudian kita uraikan, N dikurang W cos alfa sama dengan 0. Kenapa dikurang? Karena arahnya berlawanan, N dan W cos alfa. Kita substitusikan nilainya, N dikurang 50 dikali untuk cos alfanya 4/5 sama dengan 0. N dikurang 40 sama dengan 0. N sama dengan 40 Newton. Kemudian kita masukkan ke persamaan gaya gesek kinetik, Fk sama dengan mu k dikali N. Kita masukkan nilainya, 20 sama dengan mu k dikali 40. Sederhanakan, mu k nya sama dengan 0,5. Maka jawabannya adalah C, 0,5 untuk koefisien gaya gesek antara benda dan bidang. Benda di atas bidang datar licin bermassa 10 kg dipengaruhi F sama dengan 40 Newton, membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka percepatan dan perpindahan benda setelah gaya bekerja 6 second adalah A. 2 meter per second kuadrat dan 12 meter, B. 2 meter per second kuadrat dan 36 meter, C. 4 meter per second kuadrat dan 36 meter, D. 4 meter per second kuadrat dan 12 meter, E. 5 meter per second kuadrat dan 16 meter. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama adalah massa benda, yaitu 10 kg. F sama dengan 40 Newton. Kemudian alfa, sudut yang dibentuk terhadap horizontal 60 derajat. Gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Waktu 6 second.
Kecepatan mula-mulanya sama dengan 0 meter per second. Yang ditanyakan, berapakah percepatan dan perpindahan benda tersebut selama 6 second. Untuk menyelesaikan ini, teman-teman lihat gambar berikut ini. Benda ditarik dengan gaya sebesar 40 Newton dan membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal. Nah, karena dia membentuk sudut, maka gaya ini harus kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Besarnya sumbu X sama dengan F cos 60 derajat dan untuk sumbu Y-nya F sin 60 derajat. Selain itu, konsep yang kita gunakan adalah yang pertama hukum Newton kedua dan yang kedua adalah GLBB dipercepat. Untuk hukum Newton kedua adalah percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda besarannya berbanding lurus dan searah dengan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda dengan persamaan hukum Newton keduanya, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Sedangkan untuk yang kedua, GLBB dipercepat. GLBB dipercepat adalah gerakan pada suatu benda dengan lintasan yang lurus dengan kecepatan yang bertambah secara beraturan, atau dengan kalimat lain, benda mengalami percepatan yang tetap atau konstan dengan beberapa persamaan. Yang pertama, Pt sama dengan P0 ditambah A dikali T. S sama dengan P0 dikali T ditambah setengah A dikali T kuadrat. Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2AS. Sigma F sama dengan M dikali A. Kita uraikan. Untuk F-nya sendiri itu adalah yang di sumbu X-nya. F cos 60 derajat sama dengan M dikali A. Kita masukkan nilainya, 40 dikali cos 60 derajat sama dengan 10 dikali A. 40 dikali cos 60 itu setengah sama dengan 10A. 20 sama dengan 10A. A-nya sama dengan 2 meter per second kuadrat. Kemudian, setelah kita memperoleh nilai percepatannya, kita bisa gunakan salah satu persamaan GLBB dipercepat, yaitu S sama dengan P0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Kita substitusikan nilainya. S sama dengan 0 ditambah setengah dikali 2 dikali 6 kuadrat. Sederhanakan lagi, menjadi S sama dengan 36 meter. Sehingga jawabannya adalah B. Percepatannya 2 meter per second kuadrat dan perpindahan bendanya setelah 6 second adalah 36 meter.